Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa STI Giji. Pagi ini saya coba menjelaskan materi IPO atau Initial Public Offering. Baik. Pengertian IPO itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penawaran saham perdana. IPO adalah saham suatu perusahaan pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada investor umum atau masyarakat ke publik. Perusahaan yang melakukan IPO disebut go public. Sebelum melakukan saham di pasar sederhana, perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail yang disebut prospektus. PT, penawaran umum public offering, adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Pengertian pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki dana investor dengan pihak yang membutuhkan dana yang disebut emiten atau perusahaan yang masuk bursa atau go public. Pihak yang memiliki dana unit surplus dengan pihak yang membutuhkan dana unit defisit melakukan pertemuan di pasar modal yang disebut bursa efek. Latar belakang go public adalah kebutuhan dana dan meningkatkan citra dan prestasi. Keuntungan IPO satu adalah akses terhadap pendanaan di pasar saham, tambahnya kepercayaan akses pinjaman, menambahkan profesionalisme, meningkatkan image perusahaan, likuiditas, menimbulkan loyalitas, meningkatkan nilai perusahaan, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, dan insentif pajak. Konsekuensi go public adalah satu berbagi kepemilikan dalam masalah investor publik. Pemegang saham sendiri tidak lagi memiliki perusahaan yang dimilikan sebesar 100% dan harus berbagi suara dalam ROPS. Kemudian kewajiban mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku atau OJK dengan bursa efek dan memiliki aturan yang ditetapkan untuk perusahaan saham dicatat bursa, di antara terkait transparansi dan akuntabilitas. Konsekuensi go public untuk emiten adalah laporan berkala. Laporan berkala itu adalah laporan tahunan dan tengah tahunan. Laporan keuangan berkala mencakup neraca, laba rugi, saldo kas, arus kas, laporan keuangan. Laporan lainnya yang materi penjelasan yang merupakan bagian terkait dari laporan keuangan jika dipersyaratkan. Laporan realisasi penggunaan hasil penawaran per 3 bulan sampai tanggal 12 bulan berikutnya. Laporan kejadian penting atau timely disclosure, laporan kejadian penting dan relevan harus disampaikan secara tepat waktu. Prinsip full disclosure yaitu kewajiban emiten perusahaan publik untuk siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, akurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya berpotensi mempengaruhi keputusan memegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efeknya. Persiapan awal go public adalah pembentukan tim IPO internal. Tim IPO terdiri orang-orang yang menguasai aspek keuangan dan legal. Tim ini bekerjasama dengan para profesional ditunjuk perusahaan untuk membantu pekerjaan IPO khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus. Pertimbangan awalnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tahap awal adalah beberapa kisaran dana yang dibutuhkan, berapa persentase kepemilikan. Untuk suatu grup perusahaan banyak memiliki usaha dari beberapa ini bisnis, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perusahaan mana yang akan ditawarkan sahamnya kepada publik, apakah perlu spin off, merger akuisisi, atau divestasi aset. Apakah terdapat ketentuan perizinan dan peraturan perjanjian, apakah terdapat permasalahan signifikan terkait hukum, apakah perusahaan melakukan perubahan atau usulan direksi atau komisaris atau perusahaan. Penunjukan profesional eksternal. Untuk membantu perusahaan proses IPO, perusahaan akan melakukan seleksi atas beberapa pihak sebagai berikut: penjamin efek atau underwriter, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, biro administrasi efek. ROPS adalah perubahan anggaran dasar. Dalam tahap persiapan ini, perusahaan mengadakan ROPS untuk menolak perusahaan go public di seluruh pemegang saham dan menetapkan berapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Perusahaan juga belum melakukan perubahan anggaran dasar dari PT tertutup menjadi PT terbuka. Selain itu, perusahaan juga perlu membentuk sekretaris perusahaan, audit internal, dan komite audit jika belum ada sebelumnya. Mempersiapkan dokumen untuk go public dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pendaftaran kepada OJK dan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan dokumen sebagai berikut: profil perusahaan, pendapat dan laporan periksa dari segi hukum dan konsultan hukum, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, laporan penilai, anggaran dasar perusahaan, prospektus, dan proyeksi keuangan. Proses penawaran di pasar perdana yaitu ada penunjukan underwriter, kemudian penyampaian permohonan pendanaan ke saham BI, kemudian penyampaian pendataan ke OJK, kemudian penawaran saham ke publik, kemudian pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BI. Aksi korporasi, aktivitas strategis emiten dan perusahaan terdaftar di list komite berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham.
Bentuk-bentuk aksi koperasi adalah pembagian dividen, stock split, reverse split, saham bonus, right issue, dan stock buyback. Bentuk-bentuk aksi koperasi lainnya adalah merger, akuisisi, spin-off, IPO, dan konversi saham. Kedudukan BBK LK dalam aksi korporasi adalah regulator dan supervisor. Kedudukan RUPS dalam korporasi adalah memberi persetujuan atau penolakan. Penyelenggaraan RUPS, iklan di koran 28 hari, kemudian 14 hari iklan di koran pemegang turut hadir, kemudian pelaksanaan RUPS, pemegang saham mengetahui jadwal dan agenda RUPS, pemegang saham hadir setuju atau menolak atau abstain. Right issue adalah penawaran modal dengan hak pemesanan efek terlebih dahulu, adalah suatu cara emiten untuk meningkatkan jual modal setelahnya dan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham untuk menambah modalnya di perusahaan tersebut. Preempted atau preemptive right. Syarat-syarat right issue adalah harus setujui RUPS, harga pelaksanaan right issue tidak boleh lebih rendah dari nilai nominal, emiten harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada dokumen kepada KMK. Harga teoritis sama hasil tindakan perusahaan sekurang-kurangnya Rp100. Konflik of interest adalah benturan kepentingan. Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan ekonomis pribadi, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama dan merugikan perusahaan tersebut. Konsekuensi transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah disetujui oleh RUPS dan nilai tersebut harus ditugaskan dalam bentuk akta notarial. Transaksi material adalah setiap pembelian saham, penjualan saham, penyertaan dan usaha, pembelian penjualan saham, sewa menyewa aset, menjamin dana, menjaminkan aset, dan memberikan jaminan perusahaan dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dalam suatu rangkaian transaksi suatu tujuan kegiatan tertentu. Pembelian saham kembali atau stock buyback adalah tindakan emiten membeli kembali sahamnya yang ada di publik. Beberapa alasan SBB adalah untuk menjaga kewajaran harga saham, sinyal psikologis ke pasar, untuk dijual kembali, untuk dibagi kepada karyawan, untuk menghindarkan diri dari akuisisi oleh perusahaan lain karena memiliki dana kas yang melimpah, pertimbangan pajak, faktor fleksibel bagi emiten sebagai upaya penghematan dividen. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.